Yuhu! Anybody at home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, hari ini kita mau ngomongin tentang seorang artis Thailand yang meninggal setahun yang lalu, tepatnya tanggal 24 Februari 2022. Jadi sekarang ini udah tepat 1 tahun, ya kan? Nah, jadi baru-baru saja ibunya Teng Monida, yaitu Ibu Panida, mendatangi kantor kepolisian dan ia membawa bukti baru, yang mana bukti itu berasal dari dashboard mobil Teng Monida. Jadi karena Madam Suki tinggal di Thailand, jadi kalau ngelewatin sungai yang dimana dia meninggal itu ngerasa ikut sedih gitu loh ya. Nah, kalau kalian pernah ke Thailand pasti kalian tahu ya, Chao Phraya itu, Chao itu kan artinya kali ya atau sungai. Nah, Chao Phraya itu sendiri adalah sungai yang sangat besar, tetapi tidak terlalu dalam ya, yang mana kondisi sungainya tersebut memang kayak butek gitu ya, katanya orang Jawa ya, tapi tidak ada arus yang besar di sana. Memang sesekali aja, karena Thailand itu kan memiliki 3 iklim ya. Kalau di Indonesia itu kan panas dan hujan, tapi kalau di Thailand itu ada kayak winter begitu. Tetapi winter yang dimaksud di sini adalah angin begitu ya. Madam Suki tahu bahwa di Indonesia orang-orang mengikuti kasus Teng Monida ini ya, kita semua sedih ya, sedih banget karena keadilan atau justice for Teng Monida harus terjadi, must happen ya, but until 1 year still not happen yet. So what happened begitu. Jadi orang-orang Indonesia juga memberikan perhatian lebih di kasus Teng Monida ini, termasuk Madam Suki ya. Dan kalau kalian mengikuti YouTube-nya Madam Suki sudah memprediksi bahwa di kasus Teng Monida ini agak susah begitu, agak sulit gitu kan, mungkin membutuhkan waktu lama. Tetapi apakah keadilan buat Teng Monida ini akan terjadi? Kalau kita ngelihat, karena Madam Suki ngelihat ini ya, berteman sama pacarnya Teng Monida ya kan, itu sampai hari ini pacarnya Teng Monida ini atau Bird itu masih memosting sesuatu yang berkaitan dengan Teng Monida. Itu sedih banget karena sampai hari ini Bird itu masih mengingat kekasihnya. Awalnya mungkin kita tahu ya atau mendengar ya, kalau Bird itu disangka mengambil satu popularitas dari Teng Mo begitu, tapi dengan berjalannya waktu itu tidak ya, karena memang Bird ini very love ya, too much love ya sama Teng Monida ini, si Birdnya itu. Sampai berjalannya waktu sampai sekarang si Bird masih mengenang memori tentang Teng Monida. Sedih ya, sedih banget. Nah sekarang ini kenapa kok tiba-tiba Ibu Panida ini mendatangi kantor kepolisian lagi? Toh pada saat itu kan sepertinya gimana ya, sudah ada kayak agreement antara 5 orang yang berada di boothnya bersama Teng Monida ini dengan sang ibu. Bahkan sang ibu secara rutin, ibunya ini mendapatkan kayak transferan begitu ya, itu sebulan sekali sesuai dengan kesepakatan ya. Nah terus ini mungkin yang akan membuat membuat masyarakat di sini di Thailand juga bertanya-tanya ya, heran ya. Awal-awalnya kan sudah mau kayak damai gitu. Apakah ini ada semacam sinyal nggak ada transferan begitu? kita gini ya, kadang-kadang orang itu kan secara berubah gitu. Jadi kasus Teng Monida ini sangat luar biasa, mendapatkan attention dari masyarakat Thailand yang luar biasa gitu ya. Oke, kita lihat ya, apakah ini berhubungan dengan transfer itu gitu lah. Oke, kita lihat ya. Ya, pasti kalian juga tahu ya, ada beberapa orang yang sangat concern atau sangat besar atensinya ya, untuk supaya kasus Teng Mo ini terungkap gitu ya. Kita mendengar seorang yang bernama Kunte itu ya. Jadi beliau ini memang
sangat bekerja keras ya, termasuk Dokter Ponti ya waktu itu ya, dan beberapa lagi ya yang Mr. Genius juga kita dengar. Bang Jack, kemana itu mereka ya? Oke, apakah dengan kedatangan si ibu ini ke kantor polisi dengan bukti yang dia bawa, apakah ini berhubungan dengan transferan gitu yang berubah? Bisa jadi loh ya kan. Coba kita lihat melalui kartu tarot atau kartu yang bercerita. Di sini tidak ya. Jadi mengenai transferan yang berubah atau enggak itu tidak ada di sini. Jadi kan mungkin kalian juga pernah mengikuti atau apalah ya, meskipun Ibu Panida ini bisa diajak berdamai pada saat itu ya, dengan sebuah perjanjian atau kesepakatan lah ya yang mereka sepakati bersama. Tapi bisa jadi kalau Ibu Panida ini menemukan bukti-bukti yang dikatakan seperti Kunte atau mungkin Mr. Genius atau siapapun, itu masih bisa untuk diajukan lagi laporan ini ya. Jadi kalau ada netizen yang berpikir bahwa ini mungkin transferannya enggak ini ya, udah agak terganggu atau tersendat, jawabannya adalah tidak ya. Beda ini. Oke, terus kita lihat yuk. Karena Madam Suki juga mengikuti IG-nya Gatik ya. Pada saat itu atau beberapa bulan yang lalu, si Gatik ini melakukan seperti apa ya, merayakan ulang tahunnya. Di situ memang sangat dekat banget hubungan Gatik dengan Sen ini gitu. Nah kemudian jadi mereka itu sekarang tuh close gitu ya, Gatik sama Sen ini close banget gitu. Kalau ngelihat di komentarnya Sen itu banyak sekali komentar yang orang annoyed sama dia gitu kan, meluapkan kekesalannya sama Sen seperti itu. Karena komentarnya tidak dibatasi. Tapi berbeda dengan Gatik, kalau kita berteman sama Gatik itu komentar di komentarnya Gatik itu dibatasi. Jadi nggak bisa, only teman-temannya aja, only friend aja yang bisa memberikan komen begitu. Nah, terus di acara ulang tahunnya Gatik itu dia merasa kayak bebas-bebasnya, dan dia merasa kayak lega bahwa semua ini sudah berakhir. Tapi kan orang masyarakat Thailand itu sendiri berpikir ya, jatuh di Sungai Chao Phraya yang tadi Madam Suki katakan, sungai itu tidak terlalu dalam meskipun ada sedikit arus, kadang-kadang ada windy kayak gitu, tetapi tidak terlalu kencang arusnya. Kok bisa meninggal dengan seperti itu, setragis itu? Nah, orang-orang di Thailand kan juga berpikir, kok bisa ya kayak gitu. Nah, jadi mungkin mereka berpikir 5 orang ini, udahlah kan ini masalah ini udah selesai. Jadi mereka itu seperti apa ya, seperti melakukan celebration begitu ya. Tapi kita lihat yuk, dengan laporan Ibu Panida ini mendatangi kantor kepolisian, bagaimanakah kelima orang ini gitu kan mereka kan udah setahun ini merasa kayak bebas, nggak ada apa-apa ya kan, seperti mereka itu sudah free lah dari sebuah ancaman, sudah seperti nggak ada apa-apa gitu. Sepertinya mereka berpikir ya udah itu kan kecelakaan aja gitu. Walaupun orang-orang masyarakat di Thailand sendiri merasa masih aneh dengan kecelakaan tersebut ya. Kita lihat ya, ini Madam Suki ambil dari energi mereka berlima ya. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan ketika pada saat ini Ibu Panida mendatangi kantor kepolisian, yaitu tanggal 2 Maret 2022. Kejadian Tengunida ini tanggal 24 Februari 2022. Oke, Madam Suki akan tarik energinya dari kelima orang yang berada di booth bersama Tengunida. Oke? Ada yang jatuh ya. Ada yang dagdikduk nggak sih? Tuh kan, kalau kalian nggak tahu artinya tarot, kalian bisa lihat gambarnya. Ada seorang wanita yang ditutup matanya. Kalau ditutup matanya itu gimana? Artinya apa? Ya aku jawab ya. Dan kartu yang kedua. Jadi ini bagaimana perasaan mereka, bagaimana apa yang mereka pikirkan kelima orang ini pada saat mengetahui Ibu Panida itu mendatangi kantor polisi pada tanggal 2 Maret 2023. Di sini ada Ten of Swords. Ya, oke. Kartu ketiga.
Wow, bisa lihat nggak sih kartu ini? Lihat, ini ada Two of Swords, ya. Matanya ditutup lagi. Dan di kartu yang pertama, Eight of Swords, matanya ditutup. Matanya ditutup, lihat, matanya ditutup. Ya, arti dari Eight of Swords ini adalah sebuah kecemasan. Jadi Sen, Gatik, terus apa lagi tuh, dua orang itu dan satunya, tiga cowok ya. Ini mereka pada saat ini ngerasa sangat-sangat cemas. Ya, Eight of Swords. Oke. Di sini ada Ten of Swords. Jadi kartunya ini semuanya sword. Ya. Nah, sword elemennya adalah udara. Udara itu bingung, panik, kayak nggak tenang gitu. Nah, di sini Ten of Swords artinya adalah mereka berusaha untuk tidak gagal. Mereka berusaha solid pada saat ini. Mereka sudah melakukan sebuah gerakan di bawah tanah, kelima orang tersebut ini, untuk supaya mereka tetap tenang, padahal tidak tenang alias cemas. Ya, jadi mereka bersikukuh, apa yang terjadi itu, apa yang mereka katakan, itulah yang terjadi, begitu. Ya, jadi mereka benar-benar ngapalin, kayak orang dikasih skrip itu diapalin. Oh ya, kejadiannya tuh kayak gini loh. Padahal kan nggak kayak gitu. Yang terjadi yang sebenarnya itu nggak kayak gitu. Tapi namanya orang berbohong itu kan harus tetap dengan kebohongannya, ya. Karena di sini ada Ten of Swords, oke. Dan di kartu yang terakhir ada Two of Swords, orang yang ditutup matanya lagi. Apa arti dari kartu ini? Adalah mereka seperti pada saat ini ya, kondisinya atau pikirannya atau perasaannya sangat tidak pasti, cemas, takut, panik. Ya, kalau ini akan terbongkar. Jadi ingat bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Ya, tidak ada kejahatan, tidak ada yang sempurna. Oke. Terus apakah bukti yang diberikan oleh Panida yang dilaporkan ke kantor kepolisian di Thailand ini, apakah ini bisa menjadi satu acuan atau sebuah bukti yang benar-benar bisa menjerat kelima orang tersebut masuk ke penjara? Jawabannya apa? Apakah bukti yang diberikan Panida atau berasal dari dashboard Teng Monida itu bisa menjadi sebuah kekuatan buat Panida untuk menyeret kelima orang itu ke penjara? Oke, jawabannya adalah bisa. Jawabannya lihat, The Justice. Mudah-mudahan ya Teng Monida akan mendapatkan justice atau keadilan, ya. Karena kalau memang si Tengmo ini meninggal dengan cara direnggut nyawanya dengan paksa, ya keadilan harus terjadi, ya. Justice must happen for Teng Monida, ya. Because I know in Indonesia also follow this case and really big hope justice for Teng Monida happen. Amin, ya. Kapan? Pertanyaannya, kapan justice untuk Teng Monida akan terjadi atau terwujud? Jawabannya adalah secepatnya. Jadi kalian harus ingat ya, ini ya, mudah-mudahan ya apa yang Madam Suki prediksikan ini, kalian ingat apa yang Madam Suki prediksikan ini tentang kasus Teng Monida akan diungkap kembali, akan ditelusuri kembali, akan dibuka kembali kasusnya. Ya, kapan? Apakah tahun ini akan terjadi? Iya, jawabannya adalah The Moon. Dan bagaimana nasib kelima orang yang berada di booth bersama Teng Monida? Ya. Jadi di sini ada sebuah kejabatan, ya. Eight of Wands
Artinya ada sebuah kecepatan atau sebuah informasi atau sebuah news berita yang akan kita ketahui tahun ini. Wow. Oke, jadi begitu aja. Mudah-mudahan kasus Temu Lydia ini akan mendapatkan jalan keluar atau akan dibuka kembali tahun ini, tahun 2023 ya. Dan buat kalian yang mau personal reading, silakan aja untuk menghubungi Madam Suki. Caranya bagaimana? DM aja di Instagramnya Madam Suki, atau kalian lihat infonya di www.madamsuki.com. Atau buat kalian yang mau mengikuti penyembuhan energi atau penyembuhan holistik untuk emosi kalian yang tidak jelas, atau kalian tidak tahu emosinya itu kenapa, atau kalian pernah mengalami luka-luka batin atau trauma atau pelecehan atau apa aja, nanti bisa dikonselingkan dulu. Oke? Jadi mungkin kalian juga bisa lihat di komentar yang Madam Suki selalu selipkan. Finally, begitu aja. Send love and light, salam cahaya. Jangan lupa untuk bantu share video ini. Begitu aja, salam dari Madam Suki di Thailand. Love you.